Persaingan top skor Proliga 2026 Putri memanas. Duo asing Jakarta Electric PLN Mobile mendominasi. Perburuan gelar top skor Proliga 2026 sektor putri kian sengit setelah berakhirnya putaran 1 seri 2 Sumatera Utara yang berlangsung di Medan. Intensitas persaingan antar pemain semakin terlihat seiring konsistensi performa para ujung tombak tim, khususnya dari barisan pemain asing yang tampil dominan sejak awal kompetisi. Dua pemain asing milik Jakarta Electric PLN Mobile, yakni Neriman Ozoy dan Seles LL Plak, menjadi sorotan utama dengan torehan poin yang jauh meninggalkan pesaing-pesaingnya. Keduanya sementara ini menguasai dua posisi teratas daftar pencetak angka terbanyak Proliga 2026 Putri. Neriman Ozoy, outside hitter asal Turki, tampil sebagai pemain paling produktif hingga akhir seri Medan. Ia sukses mengoleksi 111 poin, jumlah tertinggi di antara seluruh pemain. Rincian poin tersebut berasal dari 105 spike, 3 blok, dan 3 service ace. Ketajaman serangannya dikombinasikan dengan konsistensi dalam membaca celah pertahanan lawan, menjadikan Neriman sosok sentral dalam permainan Electric PLN Mobile. Tak hanya unggul dalam kuantitas poin, Neriman juga menunjukkan efisiensi serangan yang tinggi. Pergerakannya di sisi sayap kerap memaksa lawan mengubah pola blok, membuka ruang bagi rekan setimnya untuk mencetak angka. Performa tersebut mengukuhkannya sebagai top skor sementara Proliga 2026 Putri. Di posisi kedua, Seles LL Plak tak kalah impresif. Pemain asal Belanda yang dikenal sebagai opposite berpengalaman ini telah mengumpulkan 86 poin, hasil dari 74 spike, 6 blok, dan 6 service ace. Kontribusi Plak terlihat lebih merata, terutama lewat kemampuannya mencetak poin dari servis dan blok, yang kerap menjadi pembeda di momen-momen krusial. Duet Neriman Plak menjadi tulang punggung Jakarta Electric PLN Mobile dalam menghadapi setiap laga. Kombinasi kekuatan, pengalaman internasional, serta variasi serangan keduanya membuat Electric PLN Mobile tampil sebagai salah satu tim paling agresif sejauh ini di Proliga 2026. Tantangan besar menanti Jakarta Electric PLN Mobile pada seri Bandung, di mana mereka dijadwalkan berhadapan dengan Gresik Fonska Plus pada Sabtu 24 Januari. Gresik Fonska Plus menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh kekalahan hingga seri sebelumnya, sehingga duel ini diprediksi berlangsung ketat dan menjadi ujian konsistensi bagi dominasi Neriman dan Plak. Sementara itu, dari jajaran pemain lokal, nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali mencuri perhatian. Pemain yang akrab disapa Megatron tersebut berhasil menembus 10 besar daftar top skor sementara, menempati peringkat ke-7 dengan total 56 poin. Poin Megawati berasal dari 47 spike, 4 blok, dan 5 service ace, menunjukkan kontribusi yang seimbang di berbagai aspek permainan. Sebagai andalan Jakarta Pertamina Enduro, Megawati tidak hanya berperan sebagai finisher, tetapi juga aktif membantu pertahanan dan menjadi ancaman lewat servisnya. Masuknya Megawati ke jajaran elit pencetak poin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain lokal terbaik Proliga saat ini. Konsistensinya di tengah dominasi pemain asing menjadi sinyal positif bagi perkembangan voli putri Indonesia, sekaligus bukti bahwa pemain nasional mampu bersaing di level tertinggi kompetisi domestik. Dengan kompetisi yang masih panjang dan jadwal pertandingan yang padat, persaingan top skor Proliga 2026 Putri dipastikan masih akan terus berubah. Namun hingga akhir putaran 1 seri 2, dominasi Neriman Ozoy dan Seles LL Plak menjadi gambaran jelas betapa krusialnya peran pemain asing dalam peta persaingan musim ini. Persaingan menuju gelar top skor Proliga 2026 sektor putri semakin menarik setelah rampungnya putaran 1 seri 2 Sumatera Utara yang digelar di Medan. Hingga seri ini berakhir, peta persaingan pencetak poin menunjukkan dominasi pemain asing. Namun beberapa pemain lokal mulai menegaskan eksistensinya di tengah ketatnya kompetisi. Dua pemain Jakarta Electric PLN tampil sebagai sorotan utama. Neriman Ozoy, hitter asal Turki, masih kokoh di puncak daftar top skor sementara dengan koleksi 111 poin. Jumlah tersebut membuat Neriman menjadi satu-satunya pemain yang telah menembus angka 100 poin hingga seri Medan. Produktivitasnya menjadi tulang punggung permainan Electric PLN, terutama dalam situasi krusial yang menuntut penyelesaian cepat dan akurat. Masih dari Jakarta Electric PLN, Celeste L. Plak menempati posisi kedua dengan 86 poin. Pemain asal Belanda ini dikenal memiliki kontribusi merata,
Tak hanya lewat spike, tetapi juga blok dan servis. Kombinasi Neriman Plug menjadikan Electric PLN sebagai salah satu tim dengan daya gedor paling konsisten sejauh ini di Proliga 2026. Di posisi ketiga, Anastasia Guerra dari BJB Tanda Mata mengoleksi 69 poin. Kehadirannya memberi warna tersendiri bagi lini serang BJB, terutama lewat variasi serangan yang sulit dibaca lawan. Rekan setimnya, Sonali Cidrao juga masuk 5 besar dengan 65 poin, menandakan BJB Tanda Mata memiliki 2 sumber poin utama yang relatif seimbang. Peringkat kelima ditempati Vitih Nyuh Queen dari Medan Falcons dengan 63 poin. Bermain di depan publik sendiri, pemain asal Vietnam ini tampil agresif dan menjadi tumpuan utama Falcons dalam mencuri poin di setiap pertandingan seri Medan. Sementara itu, Gresik Ponska Plus menempatkan 2 pemainnya dalam daftar 10 besar. Oleksandra Bitsenko berada di posisi ke-6 dengan 57 poin. Disusul rekan setimnya Annie Mitchem yang mengoleksi 56 poin dan menempati peringkat ke-8. Konsistensi keduanya menjadi faktor penting di balik performa impresif Gresik Ponska Plus yang sejauh ini belum tersentuh kekalahan. Dari jajaran pemain lokal, nama Megawati Hangestri Pertiwi menjadi sorotan utama. Pemain andalan Jakarta Pertamina Enduro ini menempati peringkat ke-7 dengan 56 poin, sejajar dengan Annie Mitchem. Megawati menjadi pemain Indonesia dengan peringkat tertinggi dalam daftar top skor sementara, menegaskan kualitasnya sebagai all-rounder yang mampu berkontribusi lewat spike, blok, maupun servis. Melengkapi daftar, Yongkaira Isabel dari Popsivo Polwan berada di posisi ke-9 dengan 54 poin. Produktivitasnya menjaga Popsivo tetap kompetitif dalam setiap laga, meski persaingan papan atas terbilang sangat ketat. Analisis peluang juara top skor Proliga 2026 Putri. Memasuki seri-seri lanjutan Proliga 2026, persaingan menuju gelar top skor Putri semakin menarik untuk dicermati. Meski masih banyak pertandingan tersisa, pola produktivitas pemain mulai terlihat jelas sejak berakhirnya seri Medan. Konsistensi bermain, peran dalam tim, hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor krusial penentu akhir. Neriman Osoy, Jakarta Electric PLN, favorit terkuat. Dengan koleksi 111 poin, Neriman Osoy berada di posisi paling menguntungkan. Selisih 25 poin dari peringkat kedua memberi ruang aman baginya untuk tetap memimpin meski sempat mengalami penurunan performa di 1 atau 2 laga. Selain menjadi opsi serangan utama, hampir seluruh skema Electric PLN masih berpusat pada Neriman. Selama ia terus dimainkan penuh dan terhindar dari cedera, peluangnya meraih gelar top skor Proliga 2026 Putri sangat besar. Celeste Elle Plug, Jakarta Electric PLN, penantang dari dalam tim. Plug berada dalam situasi unik. Dengan 86 poin, ia memiliki kualitas dan pengalaman untuk mengejar Neriman. Namun, keduanya berada dalam satu tim, sehingga distribusi bola seringkali bergantian sesuai situasi laga. Plug berpeluang naik jika Electric PLN menghadapi lawan dengan blok kuat yang memaksa variasi serangan, atau jika Neriman mendapat penjagaan ketat. Meski demikian, persaingan internal ini justru bisa membatasi peluang Plug menjadi top skor akhir. Anastasia Guerra dan Sonali Cidrao, BJB Tanda Mata, ancaman kolektif. Guerra 69 poin dan Cidrao 65 poin menjadi contoh duet produktif dari BJB Tanda Mata. Jika salah satu dari mereka mulai lebih dominan dalam distribusi bola, peluang menyalip posisi 2 besar masih terbuka. Namun, dengan pola serangan BJB yang relatif merata, peluang mereka menjadi juara top skor bergantung pada perubahan strategi tim. Oleksandra Bitsenko dan Annie Mitchem, Gresik Ponska Plus, faktor konsistensi. Gresik Ponska Plus dikenal memiliki rotasi yang efisien dan pertahanan solid. Bitsenko 57 poin dan Mitchem 56 poin mungkin tidak selalu mencetak poin besar dalam satu laga. Namun, konsistensi mereka bisa menjadi keuntungan jangka panjang. Jika Gresik melaju jauh dan bermain lebih banyak pertandingan ketat 5 set, peluang keduanya untuk merangkak naik tetap terbuka. Megawati Hangestri Pertiwi, harapan terbesar pemain lokal. Megawati saat ini mengoleksi 56 poin, hanya terpaut 1 angka dari Bitsenko. Sebagai pemain lokal dengan peringkat tertinggi, peluang Megawati sangat bergantung pada intensitas perannya di Jakarta Pertamina Enduro. Jika Pertamina Enduro terus bertarung ketat dan Megawati menjadi tumpuan utama serangan, bukan mustahil ia menembus 5 besar bahkan bersaing di papan atas. Meski peluang menjadi juara top skor relatif berat, Megawati berpotensi menjadi top skor pemain Indonesia musim ini. Yongkaira
Kaira Isabel dan Vi Tihnukwin, kuda hitam. Yong Kaira 54 poin dan Vi Tihnukwin 63 poin bisa menjadi kuda hitam. Keduanya merupakan vokal poin tim masing-masing. Jika tim mereka sering bermain dalam laga panjang dan mereka menjaga konsistensi mencetak 2 digit poin per pertandingan, posisi papan atas masih sangat mungkin berubah.